Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Materi kita untuk hari ini adalah tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papahnya. Kampung papah Benny ada di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Ayo amati gambar berikut ini. Amati juga percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kata Benny. Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya kita bicarakan dulu kepada papa dan mama. Jawab Kak Tiur. Dari percakapan Benny dan Kak Tiur tadi, apa yang disampaikan Kak Tiur kepada Benny? Ya, kata Kak Tiur, mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kemudian, sikap apa yang dilakukan? Yaitu sikap yang harus dilakukan, mereka harus melakukan musyawarah. Sesuai dengan sila keberapa sikap tersebut? Musyawarah termasuk sila keempat Pancasila. Ayo anak-anak, apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Apa itu bunyinya? Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambang sila keempat adalah, ya betul sekali, kepala banteng. Anak-anak, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama-sama. Inilah contoh sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo berikan tanda contreng pada gambar-gambar berikut ini. Cari mana contoh yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu berhubungan dengan musyawarah ya. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kira-kira mana yang sesuai dengan perilaku sila keempat pada Pancasila? Kalian beri tanda contreng. Kerjakan di buku paket kalian halaman 180 dan 181. Ayo anak-anak, kita mengamati. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Anak-anak, yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah musyawarah.
Saat bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan dapat dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulannya dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Anak-anak, pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan secara voting. Apa itu voting? Voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Jadi, mana suara yang terbanyak, itulah yang diambil. Anak-anak, kemudian berikut ini adalah beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Yang pertama, musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Lalu, musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh dan mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Itu adalah beberapa contoh yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Kata Beni, saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Mei, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan siapa ketua kelompok. Saat menentukan, ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Sesampainya di Padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang itu unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Anak-anak, apakah ada air terjun di tempat tinggal kalian atau di kampung halaman kalian? Dan adakah tempat wisata di daerah kalian? Selanjutnya, ayo kita mengamati. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar air terjun Lubuak Tampuruang. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Dengarkan, ini adalah contoh pertanyaan yang sudah Ibu buat. Apa nama air terjun yang terdapat di Padang? Itu adalah pertanyaannya. Dan jawabannya adalah Lubuak Tampuruang. Kalian bisa membuat pertanyaan yang lainnya ya anak-anak. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah teks lagu berikut ini. Lagu tentang air terjun, tetapi baca seperti puisi. Judul puisinya adalah Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang, rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Anak-anak, dalam puisi ada kata-kata yang indah. Ayo kita diskusikan tentang makna dari kata-kata tersebut. Kata yang pertama adalah jauh. Jauh maknanya tidak dekat. Kata yang kedua adalah deru. Deru maknanya adalah berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Dan kata yang ketiga adalah umpama. Umpama maknanya adalah sama halnya dengan atau bagaikan. Kata yang keempat adalah rupanya. Rupanya memiliki makna kelihatannya atau tampak. Dan kata yang terakhir, yang kelima adalah terjun. Terjun artinya adalah melompat turun. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa menyalin makna dari kata-kata berikut ini
ke dalam buku tulis tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian bisa menyusun kata-kata atau menyusun huruf berikut ini sesuai dengan kata yang tadi sudah kita cari tahu maknanya. Kerjakan di buku paket halaman 185. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang bermain kelereng. Benny ikut bermain kelereng juga. Benny menang saat bermain kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Ayo kita mencoba. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Gambar tentang gerakan melayang. Lakukanlah bersama teman-teman kalian atau bersama keluarga kalian di rumah. Perhatikan dari gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, sampai gerakan keempat. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.